Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Sama-sama kita hormati Sahabat Bait, Komandan Ustaz Haji Fatruzali dan juga Ustazah Hajah Halimah serta guru-guru kita yang saya hadir di sini. Alhamdulillah, Ki Ridwan, Ki Mansur dan semua hadir. Kita doakan tadi Ki Jawas yang sakit, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua guru yang hadir di sini, semua tokoh masyarakat yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ngomong apa aja kan enak. Duduk gelisah. Ya. Kayak orang ambeien. Ya. Ya. Kalau saya ngomong agama banyak. Pertama saya mau meyakinkan bapak-bapak semuanya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kenal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kenal enggak? Kenal. Ngaji enggak pengen. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu muridnya daripada Imam Hasan Asy-Syadzili. Beliau katakan di dalam kitab Al-Hikam, kata Syekh Ibnu Athaillah, ini makanan dibagi bubar ini. Ini makanan dibagiin. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau katakan, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indah, falyanzur fi ma dhalik." Dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kalian pengen melihat seberapa hebatnya diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, falyanzur fi ma yuqimu. Perhatiin lempengan mana kita dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Lempengan mana kita dihargai sama manusia. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau katakan, kita nih kalau pengen melihat diri kita seberapa hebat dari Allah Subhanahu wa taala, lihat kedudukan kita di pagi-pagi, Pak. Makan belum, ngopi belum, udah kemari. Kira-kira kita termasuk yang dimuliakan sama Allah apa enggak? Amin. Mulia ini beberapa pakai yang begini kalau bermati jangan dikuburin. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, lihat, perhatiin lempengan mana kalian mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi makan melon, perut masih perih, sampai kemari dengar ngaji, Masya Allah, enak apa enggak? Kenapa kita bisa begitu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ngikut kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga hal yang menjadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian. Yang pertama, saya bukan guruin, saya bukan ngajarin, cuma ngingetin apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau ngaji di sini ngajarin orang sini sama aja saya ngagaramin laut. Ini Masya Allah, mukanya udah muka jair semua. Nabi Muhammad SAW kenapa mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, beliau kagak pernah sama sekali hidupnya protes sama Allah Subhanahu wa taala. Nerimain apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dilahirin dalam kondisi yakin, Nabi tidak protes sama Allah. Nabi padahal mendapatkan gelar Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW dari kecil mau ngangon kambing. Orang sini ada yang masih mau ngangon kambing. Gengsi lagu orang kota. Kambingnya Allah ada. Nabi Muhammad SAW yang pertama nerimain apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi terima. Makanya beliau memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah 3 menit. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara tadi sambutan kepanjangan ini. Jadi kata sebagian waktu dah. Kalau kita pakai cerita nih dari Sabang sampai Merauke, Bali, Ridwan, jangan lama. Buat lapar. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi udah dijamin, Pak, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sampai malam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak, matanya bengul. Apa bengul? Matanya pengantung kurang tidur. Bapak-bapak kan udah tidur itu matanya pada bengul. Seminggu sekali doang bangun subuh pas banget azan. Ngeri diomelin ke Jawa. Itu Nabi Muhammad SAW. Sampai istrinya protes, ya Rasulullah, engkau begitu hebat, dapat kemuliaan, diampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang. Ngapain sih sampai begitu amat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fala tuhibbu an akuna. Aku enggak mau kalau gua disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Ini kita sekarang karena kurang syukur sama Allah Subhanahu wa taala, makanya dikit-dikit nikmat kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagian Allah kasih kita kesempatan untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu besok udah masuk itu makanan kan main lah. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, kenapa aku mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Nabi yang namanya ngamuk sama Allah. Nabi banyak ujiannya, Pak. Nggak kayak kita. Kita mah diomelin begini, ngakunya kemana pun Allah. Gue juga sengsarapan ujian tuh begini amat di dalam rumah. Ya, padahal dibang diomelin sama ada yang begitu. Ada yang sering diomelin begini. Kasian deh. Nabi Muhammad SAW pernah diusir, Pak, dari kampung halamannya sampai akhirnya ke hijrah ke kota Yathrib yang sekarang kita kenal dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Nabi Muhammad SAW sampai diusir dari kampung halaman sendiri. Kemudian Ridwan diusir dari pondoknya, kira-kira kamu kemana? Diusir juga tahu gue siapa. Nabi sabar, Pak. Nabi sabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah kemalaman, diboncikin sama bibitnya. Agak berani Nabi Muhammad SAW tidur nggak kayak orang menekit. Tidur Nabi Muhammad di depan pintu. Padahal bisa beliau membangunkan istrinya. Ada ini yang kalau tidur kebluk. Tiga ini yang kemudian mendapatkan Nabi Muhammad SAW kedudukan dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur li na'ma'i wa lam yasbir 'ala bala'i, falyatlub rabban siwahi." Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi beliau katakan, siapa yang kagak nerimain ketetapan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kagak bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kagak sabar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, falyatlub rabban siwa'i, silakan kalian cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa 'afwikum
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.